Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa penyambutan kedatangan tim Satgas Merah Putih 2, kami sudah terhubung secara langsung dengan reporter Garuda TV, Fani Agnia. Fani, apakah tim Satgas sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan seperti apa situasi di sana saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Habib dan juga pemirsa. Hari ini tim Satgas Garuda Merah Putih 2 berhasil menyelesaikan misi kemanusiaannya dan hari ini tiba di Indonesia melalui Bandara Udara TNI Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur yang memang tadi baru saja tiba pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk siang hari ini nantinya akan ada prosesi penyambutan tim Satgas Garuda Merah Putih 2 di lapangan TNI Halim Perdana Kusuma yang nantinya akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tentu dalam misi kemanusiaannya ini ada beberapa titik untuk bisa menyalurkan bantuan ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Berangkat pada tanggal 12 Agustus 2025 kemarin dan tiba hari ini pada tanggal 13 September 2025. Sudah 31 hari misi kemanusiaan dijalankan dengan menyalurkan sebanyak 91,4 ton atau setara dengan 520 bantuan paket yang berupa bahan pokok, kemudian pakaian, makanan, dan lain-lain. Ini disalurkan pada tanggal 17 Agustus hingga 28 Agustus. Dan memang untuk bantuan tersebut intinya adalah bantuan utama yang diberikan secara seremonial pada tanggal 17 Agustus 2025, yaitu bantuan sebanyak 17,8 ton untuk warga di Gaza, Palestina. Dan Habib, bahwa memang seperti yang kita ketahui ya, adanya misi kemanusiaan ini, tim Garuda TV juga bertugas untuk mengawal adanya misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina yang ikut bersama dengan tim Satgas Garuda Merah Putih 2. Sebelum memulai adanya penyambutan, saya akan mengajak Anda, Habib dan pemirsa, untuk kita berbincang sedikit terkait dengan bagaimana perjalanan selama 31 hari yang memang sudah bersama dengan saya, jurnalis Garuda TV Edo Yoga Saputra dan juga Riyad Nur Hikmah. Selamat siang rekan-rekan. Selamat siang Fani dan juga pemirsa. Selamat siang. Ya, Edo Yoga dan Riyad Nur Hikmah, pemirsa, ini adalah dua perwakilan jurnalis Garuda TV yang bertugas di titik Yordania dan juga Mesir ya untuk mengirimkan bantuan. Ini saya akan bertanya, tentu ini juga sebagai ucapan selamat datang di tanah air, Edo Yoga dan juga Riyad Nur Hikmah yang memang sudah berhasil menjalankan misi kemanusiaannya membantu TNI Angkatan Udara dan juga seluruh negara Indonesia untuk bisa sampai ke Gaza, Palestina. Ini yang akan saya tanyakan pemirsa terkait dengan bagaimana kesan dan pesannya ketika menyalurkan bantuan secara langsung, melihat bagaimana pasukan-pasukan TNI Angkatan Udara Satgas Merah Putih memberikan bantuannya. Ya, Fani dan juga pemirsa, tentu menjadi bagian dari Satgas Garuda Merah Putih 2 adalah satu kebanggaan karena memang tidak semua bisa menjadi bagian ini, dan kemudian juga ini adalah satu kesempatan yang tidak ternilai karena bisa mewakili Indonesia dan mewakili masyarakat Indonesia untuk bisa menyalurkan bantuan logistik untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kesannya adalah sangat terharu karena pertama kali ketika airdrop di Yordania, saya berkesempatan untuk ikut langsung terbang di pesawat Hercules untuk melihat pada saat tim Satgas Garuda Merah Putih melakukan airdrop bantuan logistik. Saya melihat secara langsung bagaimana kondisi di Gaza, Palestina yang saat itu kondisi bangunannya sudah tidak terbentuk, kemudian juga bagaimana bantuan logistik itu bisa sampai dan terjun dari langit Gaza Palestina sampai ke daratan itu dengan kondisi baik dan aman. Bahkan setelah dari itu kami mendapatkan satu potongan video dari warga Gaza Palestina melalui tim Basnas, melihat secara langsung mereka berlarian menghampiri bantuan tersebut, kemudian membuka bantuan tersebut dan sangat bersyukur, yang artinya bahwa mungkin bagi kita masyarakat Indonesia ini adalah bantuan yang sedikit, tapi bagi mereka ini adalah satu barang, satu bantuan yang begitu berharga dan bernilai untuk mereka melanjutkan kehidupan mereka. Itu adalah pengalaman yang luar biasa dan kesan yang tidak akan pernah saya lupakan. Ya, baik Edo. Ini kemudian apa tantangan yang memang Edo dan juga Riyad hadapi ketika mengawal tim Satgas Garuda Merah Putih 2? Tantangan tersendiri. Tentu kalau tantangannya adalah karena kita harus mengikuti ritme dari TNI, lalu kemudian juga melihat eskalasi yang cukup tinggi, kita berada di kawasan yang rawan konflik begitu, jadi ketika kita salah langkah bisa saja satu hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Jadi itu adalah tantangan untuk kita bisa berada di satu komando yang sama, kemudian juga
di hari-hari terakhir bahkan cukup menegangkan karena ada informasi ada penyerangan di beberapa wilayah Gaza, dan itu menjadi satu tantangan yang besar karena kami harus tetap mengedepankan keselamatan juga keamanan seluruh. Ya, Edo, artinya tantangan ini mengharuskan kita ya, jiwa dan raga kita untuk tanah air Indonesia memberikan bantuan ke Gaza Palestina. Kemudian saya akan bertanya kepada Riyad Nur Hikmah, rekan saya juga di lapangan yang turut membantu, memberikan, mengawal tim Satgas Garuda Merah Putih 2. Dari Riyad sendiri, apa sisi yang memang bisa Riyad ceritakan ketika melihat langsung bantuan itu diturunkan, terutama mungkin ketika hari kemerdekaan dan hingga tanggal 28 Agustus kemarin ya. Bagaimana kisah yang memang dari Riyad sendiri? Ya, terkait dengan dari airdrop sendiri kan memang tanggal 17 itu adalah hari pertama kita airdrop kan. Terus kemudian meskipun memang kita di sini adalah bersama dengan para tentara nasional Indonesia begitu ya, tetapi ketika berada di Jordan itu ternyata bukan hanya tentara kita aja yang bekerja begitu ya, tapi juga memang ada banyak hal unsur-unsur lainnya seperti mungkin relawan-relawan ya. Bahkan kami berdua sempat berbincang bersama dengan salah seorang relawan yang mengatakan bahwa mereka telah berada di Jordan ini hampir 10 tahun lebih, di mana mengatakan bahwa dapat dikatakan sebagai mengabdikan hidupnya bagi warga Gaza Palestina. Dan tak hanya itu, juga banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang berada di Jordan yang ternyata meluangkan waktunya di tengah kesibukan kuliah dan lainnya ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Jadi tentu saja semangat dan juga rasa kepedulian kita sebagai saudara terhadap orang-orang di Gaza ini tidak hanya berangkat dari Halim, tetapi ketika kita berada di Jordan juga kita merasakan hal yang sama. Bagaimana orang-orang kita yang berada di sana juga turut membantu kesuksesan dari misi ini sendiri. Kemudian juga seperti yang tadi disampaikan Edo, kan ketika kami mendapatkan potongan visual ketika masyarakat Gaza menerima bantuan yang disalurkan oleh tim Satgas Garuda Merah Putih 2, ada rasa bangga tersendiri. Meskipun memang mungkin bisa saja bagi masyarakat awam kita di sini mengatakan bahwa bantuan ini mungkin tidak seberapa, tapi bagi masyarakat warga Gaza ini suatu hal yang sangat-sangat mereka butuhkan. Ya, Riyad dan Edo ini mewakili Garuda TV dan juga mengawal ya tim Satgas Garuda Merah Putih 2. Dari tim sendiri, apakah menemukan sesuatu yang akhirnya harus diberitakan ya? Karena sebagai jurnalis juga tentu kita harus bisa menyampaikan pesan ini, pesan kemanusiaan kepada masyarakat Indonesia. Apa pesan kemanusiaan yang selama 31 hari kalian petik dan hari ini ketika tiba di tanah air bisa diberikan kepada teman-teman? Silakan. Iya. Satu pesan yang saya dapat sampaikan dalam menjalankan dan terlibat dalam misi kemanusiaan ini adalah rasa syukur bahwa kondisi kita di Indonesia sudah sangat baik begitu kalau kita bandingkan dengan kondisi saudara-saudara kita di sana. Mungkin ada hal kecil yang menurut kita kurang, tapi bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa, sangat berharga. Jadi kalau saya pribadi adalah menghargai setiap waktu yang saya miliki, setiap momen yang saya miliki. Bahkan saya bisa kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Komandan Satgas bahwa ini bukan hanya sekedar bantuan, tapi ini adalah bentuk doa, kepedulian, cinta masyarakat Indonesia, dan satu harapan dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Oke. Iya, Riyad, kemudian dari sisi jurnalisnya ini, apa saja tentu tips-tipsnya untuk tetap menjaga keselamatan, keamanan, apalagi tim Satgas Garuda Merah Putih 2 ini kan menyalurkan langsung ya dari udara. Seperti apa? Ya, terkait dengan keselamatan tentu sebagai wartawan yang terlibat secara langsung apalagi di daerah yang rawan konflik, kita jujur sangat khawatir begitu ya. Tapi dengan kita setiap hari bersama dengan para awak TNI, kita melihat bagaimana mereka dengan sigapnya, bagaimana dengan SOP mereka, kita merasa aman terkait dengan bagaimana kondisi kita peliputan di sana. Bahkan ketika kami, saya dan Edo berkesempatan untuk naik di atas pesawat tersebut, melihat secara langsung airdrop tersebut dijatuhkan, kami dapat dikatakan dikawal. Dari segi keamanan kami benar-benar merasa aman. Bagaimana kami dapat melakukan peliputan secara baik dan sebagainya, itu kami merasa bersyukur bisa melihat secara langsung dan berkesempatan bersama dengan para awak TNI Indonesia. Ya, Masya Allah, niat yang mulia ya antara seluruh tim Satgas Merah Putih dan bantuan yang akan diberikan ke warga Gaza Palestina. Kemudian terakhir nih, selama 3 minggu di titik yang memang ditugaskan, apa yang dikangenin dari Riyad dan juga Edo untuk negara Indonesia nih? Boleh disampaikan? Kalau yang dikangenin sebenarnya cukup banyak ya. Salah satunya adalah bisa berinteraksi lagi begitu dengan orang-orang sekitar dan merasa bahwa ternyata apa yang kita punya saat ini itu adalah sesuatu yang berharga, mulai dari pekerjaan yang kita
hadapi tiap hari, kemudian juga tentu saja dengan keluarga, karena setiap hari orang tua saya selalu mengabarkan, selalu minta kabar gimana di sana, kemudian apakah aman, karena tentu ada kekhawatiran yang sangat besar mengingat bahwa kawasan yang konflik, lalu kemudian juga bagaimana kita pulang dan kembali ke tanah air dalam keadaan yang aman dan selamat. Oke, baik, kalau dari Ariyad sendiri seperti apa? Ya, terkait dengan bagaimana kalau misalnya kita menyinggung soal keluarga ya, Kak. Terkait dengan keluarga, sebelum ketika kami mendapatkan misi ini, tentu keluarga juga mempertanyakan apakah boleh ditunda atau nggak ikut gitu. Tapi sebagai seorang jurnalis juga kita merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang mungkin kita bakal datang 2 kali. Dan ketika kami berada di sana, keluarga juga tentu saja terus intinya memberi kabar. Kami juga memberi kabar bahwa kami ada di sini, kami tetap aman. Kami juga melakukan berbagai hal persiapan-persiapan yang memang dirasa itu sangat baik bagi kami sendiri begitu. Iya. Siap, terima kasih Riyad dan Edo Yoga atas informasinya. Selamat kembali ke tanah air, bertugas kembali sebagai jurnalis Garuda TV, dan terima kasih sudah mengawal prosesi bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Terima kasih untuk waktunya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan jurnalis Garuda TV, Edo Yoga dan juga Riyad. Nantinya sesaat lagi kurang lebih pada pukul 13:06 waktu Indonesia Barat kita akan melihat prosesi penyambutan secara seremonial tim Satgas Garuda Merah Putih 2 di lapangan udara TNI AU Halim Perdana Kusuma yang sesaat lagi akan dimulai, dan pemirsa juga bisa melihat bagaimana prosesi nantinya akan dilangsungkan. Para pasukan dari tim Satgas akan berbaris, dan usai adanya penyambutan nanti akan ada pemberian piagam kepada sejumlah tim Satgas Garuda Merah Putih 2. Sementara itu, Habib, informasi yang dapat saya sampaikan dari Halim Perdana Kusuma. Kembali ke Anda di studio. Seluruh tim Garuda Merah Putih 2 dan seluruh tim pendukung telah kembali ke tanah air dengan selamat. Terima kasih Fani Agni atas laporan Anda.